Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Addal amanah wa ballaga ar-risalah wa nasaha lil ummah fakashafa Allahu bihil gummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirt, maka istiqamalah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Perintah untuk beristiqamah berarti perintah untuk yang pertama kita mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan istiqamah. Sebab terkadang kita memahami istiqamah adalah kondisi seseorang di mana dia memaksa dirinya di atas perbuatan tertentu walaupun kemudian itu menyalahi fitrahnya sebagai manusia, bahkan walaupun itu akan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau syariat secara umum. Terkadang dengan dalih istiqamah padahal seseorang itu telah mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastaqim kama umirt, istiqamalah sebagaimana yang diperintahkan. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istiqamah. Beliau mengatakan al-istiqamatu hiya sulukut tariqil mustaqim. Istiqamah itu adalah menempuh meniti jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim, dan itu adalah agama yang benar, agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu, tanpa berbelok sedikit pun darinya. Yusratan wala yumnatan, apakah berbelok ke kiri maupun berbelok ke kanan. Wa dzalika yashmalu fi'lat ta'ati kulliha, dan itu mencakup terhadap melakukan segala bentuk ketaatan, dan itu mencakup melakukan segala bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik, begitu pula mencakup meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka istiqamah ini berarti kita harus mempelajari, kita harus memahami, dan kita harus mengamalkan. Maka tidak dibayangkan seseorang bisa istiqamah tanpa mengilmui. Seseorang bisa istiqamah tanpa mempelajari apa itu istiqamah. Makanya Allah mengatakan fastaqim kama umirtu. Istiqamalah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Dan istiqamah ini kalau dikatakan berat, memang berat. Sebab ujiannya banyak. Jalan yang lurus itu cenderung akan melalaikan orang-orang yang menitinya ketimbang dengan jalan yang berbelok. Orang yang meniti jalan yang lurus, tujuannya nampak di depan matanya, sehingga apa yang ada di samping kiri dan kanannya itu kemudian dia tidak menikmatinya. Cenderung dia akan bosan. Berbeda dengan jalanan yang berliku-liku. Jalan yang berliku dan berbelok, orang yang menitinya tidak melihat apa yang di depannya. Dia hanya sedang menikmati apa yang di samping kiri dan kanannya. Sehingga orang yang istiqamah berada meniti jalan yang lurus, betul bahwa cenderung dia akan merasakan kebosanan tersebut. Tapi disitulah ujiannya. Perhatikan bagaimana beratnya istiqamah ini. Perhatikan bagaimana manusia-manusia pilihan, para nabi. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim kemudian dia dilemparkan ke dalam api dan tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana Nabi Ismail yang dibaringkan siap untuk disembelih. Perhatikan bagaimana Nabi Yusuf yang kemudian dijual dengan harga yang begitu murah, lalu kemudian dipenjarakan beberapa tahun. Perhatikan bagaimana Yunus yang hidup di dalam perut ikan. Perhatikan bagaimana Zakaria yang kemudian digergaji, dibunuh dengan cara digergaji. Perhatikan bagaimana Nabi Yahya kemudian disembelih. Perhatikan bagaimana Nabi Daud yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian sehingga kemudian dia menangis melampaui kadarnya. Perhatikan bagaimana Nabi Ayyub yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian padanya. Perhatikan bagaimana Nabi Musa yang sejak kecil sudah dicari untuk dibunuh. Perhatikan bagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diusir dari kampung halamannya Mekah, yang diperangi oleh kaumnya. Akan tetapi seperti inilah jalan meniti, seperti inilah kita meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti inilah jalannya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita membayangkan bahwa istiqamah, bahwa meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemudian kita akan bermain-main, kemudian bersantai. Tidak. Kita tetap harus mengilmui, kita harus mempelajari, kita harus mengamalkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian, sesuai dengan kemampuan kita. Berbeda dengan meninggalkan larangan. Memang betul-betul larangan ini harus kita tinggalkan, tapi adapun perintah kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kata Nabi SAW, apa saja
yang saya larang dari kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Dan apa saja yang saya perintahkan, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu, tidak ada orang yang memiliki sifat yang keras di dalam beragama kecuali pasti agama itu akan mengalahkannya. Fasaddidu wa qaribu, maka ketika kondisi kita tidak bisa sampai kepada kesempurnaan, tetap berlaku lurus dan tetap mendekatinya. Jangan sampai kita meninggalkan kebaikan tersebut. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul a'mali afdal, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala al-mudawamah, yaitu amal yang senantiasa selalu dilakukan, wa in qalla, walaupun amalan itu kecil atau sedikit. Ya. Makanya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan satu bab. Beliau mengatakan bab ma yudhkaru, bab tentang pembahasan minat tasydid, ya, larangan untuk berlaku keras fil ibadati, dalam ibadah. Kemudian beliau menyebutkan dua hadis. Yang pertama adalah hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau kemudian mendapati hablum mamdud bainas sariyatain, tali yang dikencangkan di antara dua tiang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzal habal?" Ada apa, untuk apa tali ini? Qalu, mereka mengatakan, "Hadza hablun li Zainab." Tali ini adalah tali milik Zainab. Idza fatarat ta'allaqat. Zainab kalau beribadah salat di masjid kemudian mendapati dirinya itu letih lelah, maka kemudian dia bergantung dengan tali tersebut, memaksa dirinya dalam beribadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh, hulluh, lepaskan tali itu. Tidak boleh, lepaskan tali itu. Falyusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya salah seorang di antara kalian itu salat sesuai dengan kemampuannya, semangatnya, ketekunannya. Fa idza fatara, kalau kemudian dalam kondisinya memang sudah capek letih, falyaq'ud, maka hendaknya dia duduk. Fastaqim kama umir, istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ada seorang perempuan yang berada, ya, bersamaku dari Bani Asad. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan menanyakan siapa perempuan ini. Kemudian saya mengatakan innaha fulanah, bahwa dia adalah si fulanah, la tanamu bil-lail, sebutkan dia tidak tidur malam. Wa yudhkaru min salatiha, lalu disebutkan bagaimana ibadah salatnya di malam hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mah, cukup. Tidak seperti itu. I'malu, lakukan ma tutikun, sesuai dengan apa yang engkau sanggupi. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan memberikan ganjaran pahala terhadap amal yang engkau lakukan sampai kamu sendiri yang merasa bosan. Istaqim kama umir, kita harus istiqamah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Setelah Ramadan, cenderung kita akan melihat diri kita ini, ya, turun drastis dalam ibadah.
Yang menjadi patokan kita adalah Ramadan. Bacaan Qur'annya, begitu pula salat malamnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kemudian ternyata setelah Ramadan kita mendapatkan diri kita seperti ini. Maka jangan bersedih, karena istiqamah yang dimaksud bukan melazimi satu ibadah dan memaksakan diri di atasnya lalu kemudian meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Yang dimaksud istiqamah adalah berkesinambungannya seorang hamba di atas ketaatan, walaupun kemudian dia berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Ketika seorang hamba, ketika seorang muslim melaksanakan salat sunnah, kemudian dia mendapati dirinya itu futur, ada kejenuhan, lalu kemudian dia berpindah membaca Al-Quran. Lalu kemudian dia mendapati dirinya setelah itu futur, ada kebosanan, lalu kemudian dia berpindah untuk bersilaturahim, berkunjung kepada keluarganya, berpindah kemudian membantu orang lain, berpindah, lalu kebaikan ini terus berputar sehingga berpindah dia dari kebaikan kepada kebaikan yang lain, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Fastaqim kama umirt. Hendaknya kita istiqamah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebuah hadis dari Hanzalah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah di antara penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah ini pada suatu waktu dia menangis. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar. Abu Bakar lalu kemudian bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Hanzalah? Hanzalah kemudian mengatakan, nafaqa Hanzalah. Sungguh si Hanzalah ini, dia menyebut dirinya telah melakukan perbuatan kemunafikan. Abu Bakar mengatakan, bagaimana bisa seperti itu? Lalu kemudian Hanzalah menceritakan, perhatikan wahai Abu Bakar, bukankah kita ini ketika berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, bercerita tentang neraka dan surga, seolah-olah pada saat itu kita melihat neraka dan surga. Tapi ketika kita pulang kepada keluarga, bertemu dengan istri-istri, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan pekerjaan kita, bertemu dengan kegiatan-kegiatan kita, nasina kasiran, kita banyak lupa. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, kalau begitu kami pun termasuk seperti itu. Kalau ketemu Nabi, Masya Allah, surga dan neraka seolah-olah di depan mata. Tapi ketika pulang ke keluarga, maka kita banyak lalai dan lupa. Ayo kita keluhkan, ayo kita tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hanzalah dengan Abu Bakar ini pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, ya ada apa wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah menyebutkan seperti dia menyebutkan kepada Abu Bakar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tadumuna 'alal halil ladzi taqumuna biha min indi", seandainya kalian konsisten terus-menerus dalam keadaan seperti apa yang engkau dapatkan dariku, la safahatkumul malaika, maka pasti malaikat itu akan menemui menyalami kalian, fi majalisikum, di majelis-majelis kalian, wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, wa ala fursyikum, bahkan di atas tempat tidur kalian malaikat akan datang memberi salam atau menyapa kalian. Walakin ya Hanzalah, kan tetapi ingat wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan wa sa'atan wa sa'ah. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk pekerjaan, ada waktu untuk diri kita. Sa'ah wa sa'ah wa sa'ah. Dan ini diantara keringanan dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, sehingga bisa menjaga an-nasyat, semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang terpenting seseorang itu berpindah dari kebaikan-kebaikan kepada kebaikan,
atau bahkan berpindah kepada sesuatu yang mubah, tidak dihitung sebagai pelanggaran di dalam agama ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah kita harus pelajari, kita harus ilmui, dan kita harus amalkan sehingga seseorang itu istiqamah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Istiqamah itu bukan mengikuti hawa nafsu. Istiqamah itu di mana seseorang berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kita harus memahami diri kita bahwa manusia itu ada fitrahnya, dan agama ini turun dan sama sekali tidak bertentangan dengan fitrah manusia, walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya, tapi fitrahnya tidak bertentangan. Maka kita yang mempelajari agama fitrah ini, jangan sampai kemudian kita menerapkan agama yang fitrah ini di atas fitrah kita sendiri, melebihi daripada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi diri kita. Ingat hadis Hanzalah bahwa ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk sesuatu yang mubah, tapi jangan sampai kita keluar dari apa yang diridhoi, dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah dalam memahami hadis Hanzalah, sebab sebagian orang memahami bahwa sa'atan wa sa'ah, ada waktu untuk beribadah kepada Allah, ada waktu untuk mengikuti hawa nafsu. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang itu berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, atau minimal kepada sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.